Rekomendasi broker ada ABS, dua jenis akun Sen dan standar. Ada promo rebate 30% untuk akun standar dan 10% untuk akun Sen. Linknya hanya tersedia di kolom yang ada di deskripsi. Untuk platformnya sendiri ada dua, MT4 dan MT5. Mata uangnya ada USD dan Euro. Yang paling penting adalah ada fitur free swap, di mana misalkan fitur free swap ini diaktifkan, tidak ada biaya tambahan untuk posisi menginap. Kemudian ada pilihan fixed rate, tetapi saya tidak terlalu suka. Dan yang terakhir adalah leverage-nya mulai dari 1:1 sampai dengan 1:1000. Sesuaikan juga dengan kebutuhan masing-masing. Pilihan deposit ada bank lokal dan dompet elektronik, dan hitungan menit baik deposit ataupun withdrawnya. Dari segi pairnya pun juga lengkap, forex mayor ataupun minor, komoditi ataupun oil, kemudian akun saham juga tersedia di MT5-nya. Kripto pun juga bisa di-trade di broker ABS ini. Khusus untuk akun Sen hanya bisa diakses dengan menggunakan link yang ada di kolom deskripsi. Tanpa link tersebut, akun Sen di ABS tidak akan bisa diakses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Efek Jurnal Target. Baik rekan semua, update video penerusan dari kemarin ya, untuk hari ini sampai dengan nanti menjelang penutupan market 4 April 2025. Dari segi fundamental yang mesti diwaspadai untuk nanti malam ya, itu ada NFP yang ada 3 data. Rata-rata pendapatan per jam itu diperkirakan tetap. Kemudian dari NFP-nya, penambahan dari pekerjaan itu diperkirakan menurun, yang sebelumnya 151 menjadi 137. Tetapi kalau misalkan data nanti ini kan rawan direvisi, dan misalkan yang keluar adalah di atas daripada data yang sebelumnya, ini positif untuk indeks dolar. Ada potensi indeks dolar akan meningkat dan gold bisa aja turun sedikit ke bawah ya. Dan tingkat pengangguran diperkirakan sih tetap 4,1%. Dan yang paling utama adalah jam 22.25 waktu Indonesia Barat nanti itu ada pidato dari Powell. Untuk fundamental yang lain, ini ada sedikit informasi, cuman masih belum fix ya. Kemungkinan nanti akan dibahasin di pidato Powell nanti malam, bahwa yang sebelumnya untuk pemangkasan suku bunga di tahun ini dari Bank Sentral Amerika atau Fed ya, itu kan yang sebelumnya 2 kali di tahun 2025, ada potensi meningkat perkiraan sih sebesar 5 kali pemangkasan suku bunga ya. Kemungkinan kalau misalkan nanti dibahasin dan keluar saat pidato daripada Powell, ini volatility di market bisa mendadak signifikan kembali. Kemudian dari segi volatility untuk saat ini kan masih tinggi banget. Ini masih ada hubungannya dengan dampak dari tarif yang diberlakukan kemarin ya. Dari segi teknikalnya sudah saya informasikan, hati-hati dalam waktu bisa aja 48 jam setelah berlakunya tarif yang kemarin itu, market bisa aja mendadak putar balik ya. Nanti kita lihatin dari segi teknikalnya. Masuk ke indeks dolar, jadi untuk pergerakan indeks dolar itu dia mencapai level area support kedua monthly ya. Ketika mencapai level tersebut kan ada reaksi, harga kedorong ke atas, dan saat ini itu pullback kembali ke bawah. Sebagai level kunci masih tetap 101.700-an ya kurang lebih. Kalau misalkan malam ini kehilangan level area tersebut, yang akan menjadi antisipasi selanjutnya adalah level area minor bagian bawah. Untuk monthly-nya kurang lebih berada di kisaran 100.900 sampai dengan 100.400-an ya. Zona yang saya blok merah ini yang akan menjadi antisipasi malam ini sampai dengan nanti menjelang penutupan market, misalkan indeks dolar lanjut melemah. Tetapi kalau misalkan gagal break low yang kemarin yang berada di 101.25 ya, waspadai terlebih dahulu. Arah atas kemungkinan sih masih berada di bawahnya support pertama weekly yang saat ini berubah fungsi sebagai level area resisten 104.00. Jadi hati-hati, dampak dari tarif ini masih terus berlanjut saat ini. Selanjutnya dari segi gold, untuk planning kemarin adalah persiapan cari ancang-ancang setup buy ya. Yang pertama kemarin yang saya bahasin adalah kalau mau cari ancang-ancang setup buy, pantau terlebih dahulu di antara level area zona yang saya blok biru 3083 sampai dengan 3073 ya kurang lebih. Tetapi kalau misalkan kehilangan level area tersebut, ada potensi dia akan kedorong ke bawah mengambil area zona tengah atau sebagai pivot, baru ada kenaikan lebih lanjut ya. Dan dari segi target untuk buy-nya kemarin, TP-nya berada di 3115. Untuk rekan-rekan yang sudah dapat buy kemarin harusnya sudah keluar dan saat ini mendekati NFP, jadi waspada ya, bisa aja volatility untuk hari ini itu meningkat secara signifikan. Dari segi teknikalnya, harga saat ini tuh nge-retest kembali di level area minor bagian atas 3142. Ini adalah batasan atas minornya. Kalau kehilangan level area tersebut, batas pantau over minggu ini berada di 3180 pembulatan sebagai resisten 4-nya. Resisten 3 itu berada di 3158 ya. Dengan kondisi yang tidak pasti untuk saat ini, jadi tidak menutup kemungkinan juga untuk gold itu bisa lari ke atas ya. Apalagi kalau misalkan didukung dari NFP, hasilnya adalah negatif, 3180 bisa aja dicapai untuk malam ini ya. Tetapi waspadai kalau misalkan
sebagai level kunci di minor, bagian atas adalah 3142, misalkan mampu menahan pergerakan dan minimal H4-nya belum mampu tutup di atas level area tersebut, bisa aja untuk gold ini mendadak putar balik ke bawah. Untuk areanya yang mesti diwaspadai bagian bawah, balik lagi di zona yang saya blok biru, ada dua level area bagian atas 3083 sampai dengan 3087, bagian bawah adalah 3073. Dari segi daily close-nya yang kemarin ataupun H4-nya, ketika harga break di bawah level area tersebut belum terkonfirmasi mampu tutup di bawah level area tersebut. Jadi tetap waspadai, bisa aja untuk gold saat itu kategorinya masih gambling. Kalau misalkan data NFP-nya negatif, ini bisa lari ke atas, dua level area di sini yang akan menjadi antisipasinya. Tetapi kalau misalkan datanya adalah positif, ini bisa spike kembali ke bawah seperti yang kemarin ke level area zona yang saya blok biru. Tetap waspadai 3073 terlebih dahulu. Kemudian dari segi Bitcoin, pergerakan untuk Bitcoin harga balik lagi ke dorong ke bawah ya. Cuman ini sudah clear untuk planning buy kemarin sudah kena TP. Harga ketika mencapai level area zona yang saya blok hijau di sini kan mendadak reject secara signifikan ke bawah. Saat ini itu nge-retest kembali di history low di minggu yang sebelumnya. Kalau misalkan malam ini kehilangan level area tersebut, ada dua level yang mesti diantisipasi. Next target selanjutnya adalah level area minor 80.800 sampai dengan 80.200. Maksimum adalah support kedua weekly yang jatuh di 79.300-an. Untuk rekan-rekan yang mungkin cari ancang-ancang untuk setup buy-nya, saran saya adalah mending tunggu terlebih dahulu. Kalau kedorong ke bawah, pantau di blok merah di sini. Maksimum adalah di support kedua weekly. Kalau misalkan mampu turun ke bawah dan ke reject di level area tersebut, kemungkinan referensi buy akan ada lagi di antara dua level area bagian bawah ya, minor dan support 2. Tetapi kalau misalkan ternyata harga turun dan tidak mampu mencapai level area minor, mendadak balik ke atas, saran saya kalau mau cari ancang-ancang setup buy, setidaknya cari amannya adalah harga mampu bergerak balik di atasnya support pertama weekly yang saat ini berubah fungsi sebagai level area resistance 82.800-an. Jadi untuk saat ini saya lebih memilih Bitcoin adalah netral terlebih dahulu. Kalau ada kesempatan kedorong ke bawah, dua level area di sini akan saya pantau. Misalkan ada konfirmasi, kemungkinan akan saya masuk atau manfaatkan untuk cari ancang-ancang setup buy dengan target terdekatnya berada di zona tengah atau sebagai pivot. Tetapi kalau misalkan gagal dan ternyata ketahan kurang lebih nggak jauh-jauh di story low di minggu yang sebelumnya, ada konfirmasi mampu maintain kembali di atasnya 82.800-an untuk malam ini, ya tidak menutup kemungkinan planning buy akan ada lagi di atas level area tersebut. Dari segi targetnya, bagian atas ada dua level area, zona tengah dan batas atas pivot ini yang akan menjadi zona target untuk hari ini ataupun sampai dengan besok ya. Waspadai pergerakan Bitcoin saat ini volatility-nya juga tinggi. Kemudian untuk GBP USD, pergerakan untuk GBP USD, batasan pantau overnya untuk minggu ini sudah mampu di break dan tidak bertahan lama. Resisten 4 jatuh di 1.3127, mendadak drop secara signifikan, turun ke bawah. Ketika ada kenaikan di sini ada bearish flag ya, dan break ke bawah, harga turun mencapai resisten pertama 1.29700 yang saat ini berubah fungsi sebagai level area support. Dari segi time frame H1-nya pun ini mencoba naik nge-retest di resisten 2 weekly tetapi masih gagal. Misalkan untuk malam ini resisten 2 ini mampu menahan pergerakan, ada potensi waspadai zona tengah atau sebagai pivot 1.2928. Tetapi kalau gagal dan harga mampu maintain kembali di atas level area tersebut sampai dengan menjelang penutupan market nanti, gambaran saya tidak jauh-jauh, kalaupun ada kenaikan kurang lebih nggak jauh-jauh di resisten 4 ya. Jadi untuk GBP USD saat ini harga balik kedorong ke bawah sebagai level kuncinya itu berada di 1.3033. Misalkan mampu maintain di atas level area tersebut, baru ada potensi balik kembali ke resisten 4 sampai dengan resisten 3. Tetapi kalau misalkan malam ini mampu menahan pergerakan, apalagi minimal H4-nya gagal tutup di atas level area tersebut, waspadai zona tengah atau sebagai pivot weekly. Kemudian untuk Euro USD, pergerakan untuk Euro USD ini juga batasan pantau overnya sudah mampu di break untuk minggu ini, kemudian harga terkoreksi ke bawah di resisten 3, kurang lebih pas di level area tersebut, harga ke reject kembali ke atas ya. Jadi untuk Euro USD ini minggu ini saya sudah nggak ada pandangan lagi karena harga ini sudah melewati batasan pantau over ya. Untuk outlook kemungkinan nanti akan saya update, tetapi kalau untuk Euro USD malam ini lanjut ke dorong ke atas, kemungkinan tidak jauh-jauh di history high terdekat 1.11500 sebagai psiko per levelnya ya, kurang lebih. Tetapi kalau misalkan dia balik lagi ke dorong ke bawah, level kunci berada di support atau resisten 3 ya, yang saat ini berubah fungsi sebagai support 1.0963.
Kalau misalkan mampu maintain di bawah level area tersebut, kemungkinan ada potensi arah support yang berada di 1.0900. Jadi saat ini masih ada kecenderungan sideways di antara resisten 4 yang saat ini support sampai dengan history high terdekat kemarin ya. Kemudian untuk AUD/USD ini berbanding terbalik dari pair yang berhubungan dengan USD ya, dimana untuk pair lain itu menguat, tetapi untuk AUD/USD ini justru AUD-nya melemah, mendadak drop secara signifikan, dan ini sudah di luar dari jangkauan atau batas pantau over SRP weekly ya. Mendadak turun, dan penurunannya ini kalau misalkan saya ukur itu dari titik high-nya kurang lebih pas di resisten 3 ya, atau batasan pantau over bagian atas, mendadak turun ke bawah kurang lebih sekitar 300-an pip ya, dan ini ditempuh dalam waktu yang sangat singkat. Untuk AUD/USD ini saya tidak ada gambaran karena ini sangat rawan sekali. Kemungkinan untuk outlook minggu depan akan saya update untuk level baru ya. Selanjutnya adalah untuk USD/CAD. Pergerakan untuk USD/CAD ini juga mendadak USD-nya melemah, makanya Kanada langsung drop secara signifikan ke bawah, sudah mampu mencapai batasan pantau over di support 4, dan harga ini mampu maintain kembali di atasnya support 3 weekly yang berada di 1.4138. Posisi harga saat ini tuh nge-retest di level area support kedua weekly yang jatuh di 1.4196 ya. Waspadai untuk hari ini sebagai level kuncinya itu berada di support kedua weekly. Misalkan malam ini kehilangan level area tersebut dan bergerak ke atas, kemungkinan yang akan menjadi zona pantau selanjutnya itu di antara zona support pertama weekly yang saat ini resisten sampai dengan history low di minggu yang sebelumnya jatuh di zona yang saya blok orange 1.4234 ya. Tetapi kalau misalkan dia nanti H4-nya body candle-nya gagal tutup di atasnya 1.4196, waspadai ini bisa aja mendadak balik ke bawah kurang lebihnya sampai dengan menjelang penutupan market nanti. Gambaran saya sudah tidak jauh-jauh di antara support 3 dan support 4. Jadi untuk pair yang berhubungan dengan USD saat ini itu masih belum stabil. Untuk rekan-rekan yang mau cari setup baik buy ataupun sell ya, sesuaikan juga dengan planning ataupun analisa masing-masing dan pantau di level-level area SRP untuk minggu ini ya, silahkan padukan sendiri. Kemudian untuk USD Swiss, pergerakan untuk USD Swiss ini penurunannya untuk minggu ini juga over banget, melebihi batas pantau dari segi level area SRP weekly ya. Dan kalau misalkan saya ukur dari titik high minggu ini sampai dengan low-nya itu kurang lebih sekitar 380 pip ini untuk penurunan minggu ini. Waspadai dikarenakan market ini masih belum stabil, data NFP dan pernyataan dari Powell itu yang akan menjadi trigger untuk nanti malam. Misalkan kedua dari segi data fundamental yang nanti rilis ngedukung positif, ini bisa mendadak putar balik ke atas dengan cepat. Tetapi kalau misalkan hasilnya adalah negatif dan pernyataan dari Powell mengarah ke dovish, kemungkinan USD Swiss akan terus lanjut ke dorong ke bawah. Low terdekatnya atau body candle-nya itu berada di 0.8397 kurang lebih dari segi weekly di tanggal 30-an September kemarin ya. Ini yang akan menjadi antisipasinya. Kalau kita lihatin dari segi time frame daily-nya, harga sebenarnya di sini sudah memasuki level area zona demand bagian bawah ya. Cuman zona demand-nya itu lumayan lebar banget. Selama level kuncinya yang berada di kurang lebihnya 0.83 900-an, selama daily close-nya masih belum mampu tutup di bawah level area tersebut, bisa aja mendadak ini pullback balik ke atas ya. Untuk saat ini masih rawan dari segi pair yang berhubungan dengan USD. Selanjutnya adalah untuk yen. Pergerakan untuk yen ini juga statusnya sama, mencapai batasan pantau over. Jadi ini saya sudah tidak ada gambaran satu area aja. Di sini juga ada rally kecil ya, dia hampir mencapai level area zona demand bagian bawah. Jadi kalau misalkan untuk rekan-rekan yang mau cari setup buy, saran saya adalah pantau terlebih dahulu di zona yang saya blok merah bagian bawah antara 144.500 sampai dengan 144 ya. Selama belum mampu di break ke bawah, bisa aja ini nanti langsung pullback kembali ke atas mendekati support 4 weekly yang saat ini berubah fungsi sebagai level area resisten. Ada kecenderungan volatility sampai dengan menjelang penutupan market nanti itu tetap tinggi. Waspadai, utamakan resiko terlebih dahulu sebelum mengejar profit ya. Jadi market minggu ini sangat rawan sekali. Jadikan video ini sebagai referensi, jangan dijadikan sebagai patokan. Segala keputusan risiko menjadi tanggung jawab masing-masing. Jangan overload, jangan overtrade, tetap disiplin. Terima kasih, sampai jumpa di video yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.